Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang termuat dalam riwayat Ibnu Majah, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, Ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, siapakah orang-orang mukmin yang paling utama? Wa ayyul mu'minina aqyas. Dan siapakah orang-orang mukmin yang paling cerdas? Dua pertanyaan sahabat ini, ikhwati fillah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ketika bertanya ayyul mu'minina afdal, kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan ketika ditanya fa ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin yang bagaimana ya Rasulullah yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi hari-hari setelah kematiannya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan orang mukmin yang paling utama. Seorang mukmin dengan imannya, mereka memiliki derajat yang berbeda-beda, yang secara umum Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kaum mukminin ada 3 golongan. Sebagaimana dalam ayat yang telah sering kita dengar insyaallah, itu zalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqum bil khairat, thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Kemudian kami wariskan kitab ini, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang pilihan, hamba kami yang kami pilih, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin. Kemudian hamba-hamba pilihan Allah ini, faminhum zalimun li nafsi, sebagian mereka orang-orang yang menzalimi diri sendiri, yaitu kaum muslimin yang mencampurkan antara keislamannya dan keimanannya dengan berbagai macam al-ma'asi wa dzunub. Terkadang dia meninggalkan yang wajib, terkadang dia melakukan yang haram, dia menzalimi diri sendiri dengan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan. Tapi mereka masih status muslimin. Muqtasidun wa minhum muqtasidun. Yang kedua,
seorang muslim atau mukmin yang pertengahan, muqtasid, yang dijelaskan para ulama, mereka adalah orang-orang yang mencukupkan dengan melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, yang mereka ini juga sebagaimana tersebut dalam hadis wali, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma taradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara aku wajibkan. Muqtasidun, orang-orang yang mereka mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib dan tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah, dia tinggalkan hal yang haram. Ini tingkat muqtasidun. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka orang-orang yang mereka berlomba dalam kebaikan, yang mereka bersegera dalam kebaikan. Mereka adalah al-muqarrabun, hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka dikatakan pula dalam hadis wali dengan ungkapan beliau, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga tingkatan ini ada tingkatan orang yang mereka setelah menyibukkan dengan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka mereka pun menyempurnakan dengan menyibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah, yang nawafil. Dan dengan itulah kaum mukminin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara tingkatan kaum muslimin secara umum, zalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqun bil khairat, yang menunjukkan bahwasanya tingkatan iman itu darajat, seperti tingkat-tingkat, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan di antara yang Nabi katakan, yang Nabi sebutkan, mukmin yang afdal, mukmin yang paling utama, tentu setelah dia memiliki akidahnya, memiliki keimanannya. Dan dia katakan mukmin karena dia memiliki iman dengan segala keimanan yang tersimpan dalam hatinya. Maka orang-orang mukmin yang telah berhias dengan akidah, dengan iman, di antara mereka yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini muamalahnya dengan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dengan sesama manusia secara umum, dan bahkan kepada alam semesta secara umum, dan kepada kaum muslimin yang lebih khusus lagi. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana memberikan targhib kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih derajat mukmin yang utama ini dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi menyebut tentang kaum mukmin yang seperti ini dengan istilah akmalul mukminin, orang-orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna imannya. Akmalul mukminina, orang-orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang paling baik akhlaknya. Tentu setiap kita berusaha bagaimana menjadi orang mukmin yang paling sempurna dan menunjukkan bahwasanya iman dengan akhlak seiring. Orang yang imannya semakin baik,
tentu akhlaknya semakin baik. Dan orang yang akhlaknya semakin buruk, indikasi imannya pun semakin buruk. Tidak bisa orang yang imannya sangat kuat dan sangat hebat, sangat mantap, sangat sempurna, lalu akhlaknya sangat buruk, tentu sangat jauh. Sehingga seandainya ikhwati fillah ada istilah, yang penting akidahnya mantap, walaupun akhlaknya rusak, murakbal, amburadul, yang penting akidahnya, tauhidnya mantap. Kalimat ini kalau dipisah-pisah memang tidak salah akidahnya bagaimana mantap, tetapi akidah yang mantap tidak akan menunjukkan akhlak yang buruk, karena akhlak itu merupakan buah daripada akidah. Sejauh mana dalamnya akidah, maka itulah bagusnya akhlak. Karena orang yang berakidah artinya orang yang hatinya tertanam keimanan kepada Allah, dan dia apabila demikian dia akan menggapai segala hal yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia adalah orang yang berakidah tentang Allah, berarti semakin dalam tertanam Asmaul Husna dalam dirinya, dia akan semakin mewujudkan setiap cerminan dari asma Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menunjukkan sempurnanya akhlak dia. Karena Allah mencintai pada setiap athar, dampak daripada pemahaman dia tentang Asmaul Husna tersebut. Sehingga iman seiring dengan akhlak. Seorang mukmin sebagaimana dia memahami Asmaul Husna, maka dia akan mencerminkan amal-amalnya tersebut. Allah Ar-Rahman, dia akan menjadi orang sangat penyayang. Allah Al-Afu, dia akan menjadi orang sangat pemaaf. Allah Subhanahu wa taala ini dengan segala nama-namanya, maka dia pun akan mewujudkan pula apa yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itulah ungkapan yang seakan dia ingin membela diri, yang penting akidahnya mantap walaupun akhlaknya buruk, tentu kalimat yang sangat jauh daripada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi kita katakan, seandainya ikhwan di antara kita tidak diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan untuk salat malam, puasa, maka jangan pula Anda tinggalkan akhlakul karimah. Karena sungguhnya kata Nabi, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata saim al-qaim. Seorang mukmin dengan bagusnya akhlak itu akan bisa mengejar derajatnya orang-orang yang mereka ahli puasa dan ahli salat dan ahli puasa, salat sunat dan puasa sunnah. Maka seandainya Anda bukan orang yang memiliki semangat dan ahli dalam salat malam dan qiyamul salat malam dan puasa sunnah, maka kejarlah derajat orang-orang yang Allah berikan taufik untuk salat sunat dan puasa sunnah dengan al-akhlakul karimah. Dan tentu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pun orang-orang yang sangat ingin seandainya kita dekat dengan Nabi, dan sangat mahal harganya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah pernah ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabi'ah salni. Rabi'ah di antara sahabat yang dia suka, di antaranya berkhidmat kepada Nabi, ia menyediakan air wudu. Kemudian Nabi tawarkan, ya Rabi'ah salni, mintalah kepadaku ya Rabi'ah. Rabi'ah mikir sebentar, kemudian dia mengatakan, dalam satu riwayat dikatakan, al-jannah ya Rasulullah, aku minta kepadamu ya Rasulullah agar aku Allah masukkan ke dalam jannah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, murafaqataka fil jannah, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah, aku ingin seandainya bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi, au ghaira dzalik, atau yang lainnya Rabi'ah,
Enggak ya Rasulullah, itu aja. Lihat ikhwan, menemani Rasulullah di jannah adalah nikmat yang sangat besar, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dan itu yang diangan-angan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sampai ada seorang yang mereka sedih yang sangat mendalam. Dia katakan, ya Rasulullah, seandainya saya sekarang ini rindu denganmu ya Rasulullah, sungguh aku tidak bisa tidur hingga aku bertemu denganmu. Dan itu bisa dilakukan dengan dia ke masjid bertemu dengan Nabi, selesai. Akan tapi ya Rasulullah, ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, karena setiap kita pasti ditentukan kematian, dan kemudian seandainya engkau mati, engkau wafat, pasti akan berada di jannah yang sangat tinggi, jannah yang paling tinggi. Dan seandainya aku pun dimasukkan jannah oleh Allah, tentu jannahku derajatnya berbeda denganmu. Sungguh sahabat ini sangat mengkhawatirkan seandainya dia tidak lagi bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang sangat mendalam, sehingga bersanding dengan Nabi perkara yang sangat mahal dan perkara yang sangat dirindukan oleh semua para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nabi katakan diantaranya, barang siapa yang dia ingin bersanding dengan Nabi, ingin dekat kedudukannya dengan Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Barang siapa di antara orang yang mereka, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah orang-orang yang mereka paling baik akhlaknya. Sehingga barang siapa yang ingin bersanding dengan Nabi SAW, maka belajarlah kita untuk benar-benar memiliki akhlak yang baik. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, setiap kita hanya belajar untuk betul-betul memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang apabila para ulama menyimpulkan pembicaraan akhlak yang sangat luas, akhlak yang baik adalah kaful adha. Yang pertama, bagaimana dia menahan diri dari menyakiti, baik atau mengganggu, baik itu menyakiti dengan lisannya atau menyakiti dengan perbuatannya atau menyakiti dengan isyarat-isyaratnya. Maka dia berusaha sekeras mungkin bagaimana tidak menyakiti orang lain. Wa badlun nada, dan mencurahkan segala kemampuan dia untuk berbuat baik kepada orang lain, baik itu dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan apa yang bisa dia lakukan, berbuat baik pada orang lain. Wa talaqatul wajhi, dan selalu memberikan ini wajah yang berseri, wajah yang menunjukkan tidak menyimpan permasalahan. Ikhwati billah, ini diantara ungkapan para ulama berkaitan dengan in al-akhlaq karimah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita agar meminta kepada Allah akhlak yang bagus ini. Dan ini diantara cara kita mengupayakan memiliki akhlakul karimah. Yang pertama adalah berdoa. Kita bersandar dan berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi pun berdoa kepada Allah, di antaranya Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbaiki tubuhku atau ciptaanmu ya Allah, yang sebagaimana Engkau telah perbagus tentang diriku ya Allah, fahasin khuluqi, perbaguslah akhlakku ya Allah. Atau diantaranya kata Nabi, wahdini ila ahsanil akhlaq, la yahdi ila ahsaniha illa anta,
Ya Allah, tunjukkan kepadaku kepada bagusnya akhlak, dan tidak ada yang menunjukkan kepada bagusnya akhlak kecuali dirimu. Yang kedua, berusaha kuat untuk mencontoh Nabi SAW, karena beliau adalah pemilik akhlak yang sangat agung, yang langsung dipuji oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW adalah pemilik akhlak yang sangat agung. Sehingga mempelajari sirah beliau, mempelajari bagaimana muamalah beliau, dan bagaimana bahkan Nabi dipersiapkan oleh Allah semenjak sebelum kenabiannya betul-betul memiliki akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat luhur. Sehingga ketika Rasulullah SAW sepulang dari Gua Hira, kemudian beliau ketakutan dan menyampaikan pada Khadijah, zammiluni zammiluni qad khasyitu ala nafsi. Ya Khadijah, selimuti aku, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah mengatakan pada suaminya setelah mendengar apa yang diceritakan suaminya Rasulullah SAW, kata Khadijah, wallahi la yusikallahu abadan, demi Allah ya Rasulullah ya suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selamanya. Apa alasan Khadijah, ikhwan? Alasan Khadijah semuanya berkaitan dengan akhlak yang dimiliki Nabi selama ini. Wa innaka latasil rahim wa tasdukul kalam wa taksibul ma'dum wa tu'inu nawaibal haq wa tukhri'ud dhaif. Semuanya berkaitan dengan akhlak. Selama ini engkau ya suamiku, anda orang selalu menyambung silaturahim, orang selalu jujur perkataannya, orang selalu menutup kebutuhan orang tidak punya, orang yang selalu membela orang-orang yang di atas kebenaran, selalu memuliakan tamu. Dan semuanya ini berkaitan dengan akhlak. Dan tidak mungkin wali syaitan akhlaknya buruk, tidaklah berakhlak baik seperti ini, kecuali adalah wali-wali Allah. Allah tidak akan menghinakan orang tersebut. Yang ketiga yang sangat penting juga ikhwati billah adalah mujalatus salihin, mujalasah bersama dengan orang-orang saleh, berkumpul duduk bersama dengan mereka, karena sungguh bersama dengan mereka dia akan memiliki dampak, ini pengaruh yang sangat kuat, karena seseorang berada di atas agama kawannya. Sebagaimana hadis sangat terkenal, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini dampak-dampak berkawan dengan orang-orang yang saleh. Demikian khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Ini separuh dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah dengan wasiat yang separuhnya, yaitu ayyul mu'minina aqyas. Sebagaimana biasanya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hadis pertanyaan tentang seorang sahabat kepada Nabi berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas tadi? Ya, Abdurrahman. Terus? Ya, jawab. Bagaimana jawabannya, Fi? Ya. Bagaimana di antara doa kita meminta akhlak yang baik? Ya. Kemudian bagaimana hadis yang berkaitan dengan dampak kawan? Kemudian bagaimana perkataan Khadijah kepada Nabi SAW sepulang dari Gua Hira? Ada? Kemudian bagaimana di antara ayat pujian Allah tentang Rasulullah, tentang akhlak yang mulia? Kemudian sebutkan atau bagaimana hadis yang berkaitan dengan orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang paling baik akhlaknya. Ya, bagaimana
definisi para ulama sekilas tentang akhlakul karimah. Gimana? Yang pertama apa? Terus apa lagi? Terus? Iya terus? Iya, mudah-mudahan Fatihah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.